Hari itu, Bianca duduk di kursi roda dalam rapat paling menentukan, sementara orang-orang yang dulu memujanya satu persatu menjauh. Penerjemah Swedia mendadak hilang, investor mulai dingin, dan direksi seperti menunggu Bianca jatuh. Lalu seorang office bu santri bernama Agus maju pelan, menunduk sopan, dan tiba-tiba menyapa investor dengan bahasa Swedia yang begitu rapi sampai semua orang membeku. Bianca menatapnya dengan mata membesar, karena Agus menyebut satu nama yang seharusnya tidak ia tahu. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Agus berdiri di depan cermin kecil yang retak di kamar kontrakan. Seragam putihnya kebesaran, bagian pundak turun seperti meminjam baju orang lain. Ia menarik napas, merapikan kerah, lalu membetulkan peci hitam yang ia pakai dengan hati-hati. Di atas meja, ada obat ibunya, ada dompet tipis, dan ada secari kertas berisi alamat gedung kantor yang terasa seperti alamat dunia baru. Ibu Agus duduk di depan, tubuhnya lemah, tapi matanya tetap tajam melihat anaknya menahan gugup. Agus tersenyum agar ibunya tidak ikut cemas. Ia mencium tangan ibunya lama, seolah menyimpan kekuatan dari telapak itu. Ibu Agus berbisik pelan, "Jangan sampai rezeki bikin lupa adab." Agus mengangguk, menahan getar di dada. Ia keluar rumah, melangkah melewati gang sempit, menahan rasa minder karena sepatu hitamnya kusam. Namun di setiap langkah, ia mengulang satu niat yang sama, kerja halal, bayar utang, jaga ibu. Di dalam angkot, Agus memeluk map tipis berisi surat diterima kerja. Ia duduk rapat di pojok, menunduk, mendengar orang-orang membicarakan harga beras dan cicilan. Setiap kali kendaraan berhenti, Agus melihat orang baru naik dengan pakaian rapi, membawa tas kerja, wajah mereka seperti terbiasa dengan gedung tinggi dan ruangan dingin ber-AC. Agus menelan ludah, lalu menatap keluar jendela, berusaha tidak terlihat kecil. Gedung itu akhirnya tampak di depan. Kaca dan besi menjulang, pantulannya membuat langit seperti ikut terpotong. Agus turun, berdiri di trotoar, menatap pintu masuk yang ramai. Ada rasa ingin mundur, ada rasa takut salah langkah, tapi ia melangkah juga. Di lobi, satpam menyambut dengan tatapan biasa, tapi Agus merasa seperti dinilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Ia menyebut namanya, menyerahkan surat, lalu menunggu kartu akses tamu. Satpam mengangguk dan menunjuk arah lift khusus karyawan bagian umum. Agus mengucap terima kasih, lalu berjalan pelan, menahan tangan yang sedikit berkeringat. Lorong kantor bersih seperti baru disapu setiap menit. Bau pengharum ruangan terasa tajam. Agus melewati meja resepsionis, lalu masuk ke ruang kecil tempat staf umum memberi arahan. Seorang perempuan berwajah tegas menyerahkan daftar tugas tanpa banyak senyum. Suaranya datar, seolah Agus hanya tambahan barang yang bisa diganti kapan saja. Agus membaca cepat. Tugas pertama, menyiapkan ruang rapat eksekutif lantai atas untuk pertemuan investor asing. Menyusun air, memeriksa dokumen, menata kursi, dan memastikan semuanya rapi. Agus mengangguk, lalu mengambil troli kecil. Ia mendorongnya menuju lift, memegang gagang troli sekuat memegang keyakinan. Saat lift terbuka di lantai atas, hawa dingin langsung memukul wajahnya. Karpet tebal membuat langkahnya nyaris tak bersuara. Di sepanjang lorong, pintu-pintu ruangan terlihat mahal, kaca buram, dan lampu putih menggantung rapi. Agus berhenti sebentar di depan ruang rapat besar, menelan napas, lalu masuk dengan langkah ringan. Ruang rapat itu luas, jendela kaca besar menampilkan kota seperti lukisan. Kursi kulit tersusun mengelilingi meja panjang. Layar presentasi menyala menunggu. Agus mulai bekerja, menata gelas, merapikan map, meluruskan pulpen agar sejajar. Ia melakukannya dengan teliti, seperti menata sajadah sebelum sholat. Tiba-tiba pintu terbuka. Beberapa orang masuk, berbicara cepat dengan nada yang terasa tajam. Agus menepi, menunduk, melanjutkan kerja seolah tidak ada. Namun dari sela suara itu, ia menangkap kalimat yang membuat jantungnya berdegup. Investor Swedia datang hari ini. Penerjemah belum ada. Kalimat itu bukan sekadar info, tapi seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air tenang. Agus diam, tangan tetap bergerak. Ia menaruh botol air di tempatnya, lalu merapikan kertas. Ia tidak boleh terlihat mendengar, karena ia baru hari pertama, dan orang seperti dirinya mudah disalahkan.
Di ujung ruangan, seseorang masuk belakangan. Agus sempat melihat dari sudut mata. Perempuan muda, cantik, rapi, duduk di kursi roda. Rambutnya tersisir sempurna, blazer gelap melekat di tubuhnya dengan elegan. Wajahnya tenang, tapi mata itu seperti menembus siapapun tanpa perlu suara. Orang-orang yang tadi ramai mendadak lebih pelan bicara, seperti menahan napas. Agus menunduk lebih dalam. Ia tahu siapa perempuan itu walau belum pernah bertemu. Nama itu sering muncul di berita, di layar televisi warung, di pembicaraan orang kantor bagian bawah. Bianca. Agus menelan ludah. Ia tidak ingin menarik perhatian, tapi tubuhnya justru kaku. Ia melanjutkan menata, berusaha tenang. Saat ia membungkuk mengambil tisu di dekat kaki meja, ia melihat sebuah map terbuka sedikit. Logo perusahaan di sampulnya jelas. Di dalamnya ada lembar kontrak yang halaman akhirnya seperti baru diganti. Kertasnya terlalu putih, terlalu baru dibanding lembar sebelumnya. Agus tidak langsung bereaksi. Ia menutup map itu pelan, seolah sedang merapikan, bukan menyembunyikan. Ia berpura-pura mengecek posisi map lain, lalu mendorong troli keluar untuk mengambil tambahan air. Di lorong, Agus melewati pintu yang setengah tertutup. Dari celahnya, ia mendengar bisik-bisik yang lebih pelan, tapi justru lebih berbahaya. Kalau deal gagal, dia jatuh. Sekarang waktu paling pas. Agus menggenggam gagang troli lebih kuat. Napasnya terasa berat, tapi wajahnya tetap datar. Ia berjalan seperti ofesbu biasa yang tidak mengerti apa-apa. Namun di dalam kepalanya, ada perasaan ganjil, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menuntunnya masuk ke sebuah urusan besar yang bukan kelasnya. Saat Agus kembali masuk ke ruang rapat membawa air tambahan, Bianca menoleh. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Agus menunduk cepat, tapi detik singkat itu cukup membuat lehernya merinding. Tatapan Bianca bukan tatapan orang sombong. Itu tatapan orang yang sedang bertahan di tepi jurang, dan sedang mencari siapa yang mendorongnya. Agus menaruh air di meja dengan rapi. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia menahan. Ia melangkah mundur, lalu keluar ruangan tanpa suara. Di balik pintu, Agus berhenti sebentar, memejam, mengucap istighfar pelan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah rapat ini dimulai, tapi ia merasa hari pertamanya sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar menyapu lantai dan mengangkat gelas. Di dalam ruang rapat, Bianca duduk tanpa mengubah wajah. Tangannya bertumpu di sandaran kursi roda, jari jemarinya rapi, kuku bersih, dan parfum lembutnya seperti penanda bahwa ia masih pemilik ruangan ini. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang retak pelan-pelan. Ia melihat orang-orang di sekeliling meja panjang. Mereka tersenyum, mengangguk, memberi kata-kata aman, tapi mata mereka tidak sama seperti dulu. Dulu, saat Bianca berjalan tegap, mereka menatapnya seperti mata menatap matahari. Sekarang, saat Bianca duduk, mereka menatapnya seperti menatap jam yang sudah hampir habis baterai. Seorang direktur memulai rapat persiapan dengan nada yang dibuat hangat. Ia menyebut kata kerjasama, masa depan, kepercayaan investor. Bianca mendengarkan sambil memeriksa laporan yang disodorkan. Angkanya indah, terlalu indah. Ada bagian yang sengaja dibuat terlihat stabil, padahal ia bisa mencium bau busuknya dari jarak jauh. Bianca mengangkat kepala, menatap direktur itu pelan, lalu bertanya tentang satu angka yang tidak selaras. Ruangan hening sepersekian detik. Direktur itu tersenyum, menjawab dengan penjelasan panjang yang terdengar pintar, tapi kosong. Bianca tidak memotong. Ia membiarkan kata-kata itu mengalir sampai habis, lalu hanya mengangguk sekali, seolah berkata, "Aku sudah tahu permainanmu." Di luar jendela, kota terlihat terang, tapi di dalam ruangan, udara terasa seperti menekan dada. Seorang staf masuk buru-buru membawa tablet, berbisik sesuatu pada direktur lain. Wajah mereka berubah sebentar, lalu kembali tersenyum. Bianca menangkap itu. Di dunia seperti ini, perubahan wajah sepersekian detik lebih jujur daripada rapat 2 jam. Bianca merogoh ponsel di tas kecilnya. Ada pesan dari rumah sakit. Isi pesannya singkat, "Rahab dihentikan sementara karena jaminan dibatalkan." Bianca membaca nama perusahaan penanggung di layar, lalu napasnya menahan. Nama itu miliknya sendiri. Ia menutup ponsel perlahan. Tidak ada kemarahan yang meledak. Yang ada justru dingin. Dingin yang membuat kepala jernih. Ini bukan salah kirim.
Ini bukan masalah administrasi. Ini pesan, bahwa ia bisa dibuat mati pelan-pelan tanpa perlu disentuh. Dewan Direksi melanjutkan rapat, membahas jalannya presentasi investor Swedia. Mereka menyebut penerjemah akan siap. Mereka menyebut semuanya terkendali. Bianca menatap ke meja, melihat map presentasi yang tertata. Ia teringat map kontrak yang tadi hampir terbuka. Ia belum punya bukti, tapi instingnya seperti paku yang menancap. Ada yang sedang mengatur panggung, dan ia sedang disiapkan jadi korban. Pintu terbuka lagi. Agus masuk membawa baki gelas yang baru. Ia berjalan pelan, rapi, seragamnya masih terlihat kebesaran, tapi geraknya tidak sembrono. Ia menaruh gelas satu persatu, memastikan jarak antar gelas sama, lalu menunduk pamit. Seorang staf menegurnya dengan nada merendahkan, menyuruh Agus mengambil map tertentu dari ruang fotokopi dan membawanya ke salah satu direktur. Agus mengangguk. Ia tidak membalas, tidak juga membantah. Namun saat ia mengambil map itu, ia merasa ada yang janggal. Map yang diminta berlogo perusahaan, tapi segelnya berbeda. Warnanya sedikit lebih pudar, seperti sudah dibuka lalu ditempel ulang. Agus menahan tangan, menatapnya sekilas, lalu melirik ke arah lemari map lain. Ia melihat map lain dengan kode yang sama, tapi segelnya masih utuh, dan sudutnya masih rapi. Agus menghela napas pelan. Ia tidak mengerti permainan kantor, tapi ia mengerti satu hal, kalau ada yang sengaja membuat kesalahan, orang paling bawah sering jadi kambingnya. Ia memilih map yang segelnya utuh, lalu berjalan menuju ruangan direktur itu. Di lorong, ia melewati dua orang yang sedang bicara pelan. Begitu Agus lewat, suara mereka terputus. Agus tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan tatapan di punggungnya seperti jarum. Ia terus berjalan. Di ruangan direktur, Agus menyerahkan map dengan dua tangan, sopan, menunduk. Direktur itu melirik map, alisnya naik sedikit. Wajahnya tetap tersenyum, tapi mata di baliknya berubah, seperti orang yang barusan kehilangan langkah dalam rencana. Agus pamit, lalu keluar. Baru beberapa meter, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Agus tidak mengangkat. Di ruang rapat, Bianca memperhatikan dari kejauhan lewat dinding kaca. Ia melihat Agus keluar dari ruangan direktur dengan langkah tenang, tanpa gemetar, tanpa tergesa. Ia melihat direktur itu menahan sesuatu di wajahnya. Hanya sesaat, tapi cukup bagi Bianca untuk menyadari, Office Bu yang baru masuk hari ini barusan menggeser satu keping kecil di papan permainan. Bianca menatap kursi rodanya sendiri, lalu menatap kembali ke lorong. Dunia sedang mencoba menyingkirkannya pelan-pelan, tapi entah kenapa, hari ini ada angin lain yang masuk dari pintu yang paling tidak disangka. Langit belum benar-benar terik saat rombongan investor Swedia masuk ke lantai rapat. Mereka datang dengan langkah terukur, membawa map tipis, wajah tenang seperti orang yang terbiasa menilai tanpa banyak bicara. Di belakang mereka ada beberapa staf lokal yang tampak terlalu semangat, senyum dipaksa lebar, tangan berkeringat. Bianca mengatur napas. Ini bukan rapat biasa. Ini pintu yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari guncangan, sekaligus pintu yang bisa dipakai orang dalam untuk menyingkirkannya. Ia tahu, hari ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal siapa yang masih punya kuasa. Direksi berdiri menyambut, menyalami satu persatu. Agus berdiri agak jauh di dekat meja samping, membawa air mineral. Seragamnya tampak makin kebesaran di tengah ruangan mewah itu. Ia menunduk, memilih jadi bayangan. Saat semua duduk, salah satu investor membuka percakapan dengan bahasa Swedia yang mengalir cepat. Nada suaranya tidak agresif, tapi jelas, tegas, seperti meminta kepastian, bukan janji. Seorang direktur mencoba menjawab dengan bahasa Inggris, menyisipkan tawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Investor hanya mengangguk tipis, lalu kembali bicara dalam bahasa Swedia, lebih panjang, lebih rinci. Seharusnya di momen itu penerjemah berdiri, menyalin kata demi kata dengan rapi. Tapi kursi penerjemah kosong. Seorang staf menunduk pada direktur, berbisik terburu-buru. Direktur itu menoleh ke pintu, lalu ke ponselnya. Jari jemarinya mengetik cepat. Tidak ada jawaban. Seseorang menyebut nama penerjemah lagi, kali ini lebih keras, tapi tetap sopan. Pintu tetap tidak terbuka. Bianca merasakan ketegangan menjalar di meja seperti benang halus yang ditarik pelan-pelan sampai putus. Ia melihat beberapa direksi saling lempar pandang. Ada yang pura-pura sibuk membuka dokumen,
Ada yang menatap layar presentasi seolah itu masalahnya. Tidak ada yang terlihat benar-benar panik. Dan itulah yang paling menakutkan. Investor Swedia berhenti bicara. Ia memandang Bianca, lalu memandang direksi lain, menunggu. Di jeda itu, ruangan seperti kehilangan udara. Salah satu direktur tersenyum, meminta maaf dengan bahasa Inggris, bilang ada kendala teknis. Ia menjanjikan penerjemah segera hadir. Investor mengangguk tipis, lalu berkata sesuatu dalam bahasa Swedia dengan nada lebih dingin. Bianca menangkap satu kata yang terdengar seperti kekecewaan. Bianca membetulkan posisi duduknya di kursi roda. Ia ingin berdiri, bukan secara fisik, tapi secara wibawa. Ia mulai bicara dalam bahasa Inggris, kalimatnya tajam, jelas, dan profesional. Ia jelaskan garis besar rencana kerjasama, proyeksi, dan nilai tambah. Investor mendengarkan, tapi dari tatapan mereka, Bianca tahu, mereka tetap ingin detail yang lebih dalam, dan mereka ingin itu dalam bahasa mereka. Ponsel seorang staf bergetar. Ia menunduk, lalu wajahnya berubah seperti kertas. Ia berbisik pada direktur, penerjemah tidak bisa dihubungi, tidak tahu di mana. Kalimat itu seperti palu. Direksi mulai saling menyalahkan, tapi masih dibungkus sopan. Ada yang menuding bagian umum, ada yang menuding jadwal, ada yang menuding keamanan. Namun Bianca melihat pola lain, mereka membiarkan rapat ini mengarah ke kegagalan dengan langkah kecil yang terlihat alami. Investor Swedia berkata pelan, kali ini lebih tegas. Ia ingin jawaban detail sekarang. Ia menatap Bianca, seolah memberi kesempatan terakhir. Beberapa pemegang saham yang hadir sebagai pengamat mulai gelisah. Ada yang mengetuk pulpen pelan. Ada yang menarik napas berat. Agus, dari sudut ruangan, mendengar semuanya. Ia mengerti bahasa Swedia itu. Tidak semua kata, tapi cukup untuk tahu arah pembicaraan. Dan lebih dari itu, ia merasakan ketidakadilan yang sedang ditanam di depan mata, ketidakadilan yang dibuat rapi agar terlihat seperti kebetulan. Ia menunduk, menahan diri. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya office-bu hari pertama. Tapi ada sesuatu yang bergetar di dadanya saat melihat Bianca yang berusaha kuat sementara orang-orang di sekelilingnya diam-diam mengikis sandaran. Bianca mengangkat tangan sedikit, meminta waktu. Ia ingin menenangkan situasi, tapi suaranya tertahan oleh tatapan direksi yang seolah berkata, biarkan saja jatuh. Di momen itu, investor Swedia menyebut satu kalimat yang membuat ruangan hening. Agus tahu kalimat itu bukan sekadar pertanyaan, itu ultimatum yang dibungkus sopan. Jika jawaban tidak jelas, mereka akan pergi. Agus menarik napas. Tangannya menggenggam baki sampai jemarinya memutih. Ia melangkah satu langkah maju, lalu berhenti. Ia menoleh sekilas ke arah Bianca. Wajah Bianca tidak meminta tolong, tapi matanya seperti menahan runtuh. Agus menunduk sopan, lalu berkata pelan, suaranya hampir tidak terdengar di awal. Ia menyapa investor dalam bahasa Swedia yang rapi, memperkenalkan diri dengan kata-kata yang tepat, lalu meminta izin untuk membantu menerjemahkan agar rapat tidak terhambat. Ruangan membeku. Beberapa direksi menatap Agus seperti menatap kesalahan yang tiba-tiba hidup. Investor Swedia terdiam, lalu tersenyum kecil, senyum orang yang baru melihat sesuatu yang tidak terduga. Ia membalas dengan bahasa Swedia, bertanya dari mana Agus belajar. Agus menjawab singkat, tetap sopan, tetap rendah. Ia tidak menjelaskan panjang, hanya cukup agar investor percaya. Lalu Agus mulai menerjemahkan, kalimat demi kalimat, seolah ia sudah melakukan ini berkali-kali. Bianca menatap Agus. Matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa sadar. Bukan hanya karena Agus fasih, tapi karena aksennya halus, dan karena Agus menyebut satu istilah yang hanya dipakai orang yang pernah benar-benar hidup di lingkungan itu. Seorang direktur menahan wajahnya agar tetap tersenyum, tapi urat di lehernya menegang. Agus tidak melihat itu. Ia fokus pada kata-kata. Tapi di balik kata-kata itu, tanpa ia sadari, ia baru saja menarik satu paku dari rencana yang disusun rapi. Dan paku yang tercabut itu membuat seluruh papan mulai berderit. Kalimat demi kalimat mengalir dari mulut Agus dengan tenang, seolah ia hanya memindahkan air dari satu gelas ke gelas lain. Ia tidak menambah, tidak mengurangi, hanya membuat dua bahasa bertemu tanpa saling melukai. Investor Swedia mendengarkan lebih rileks, kepala mereka mengangguk sesekali, dan untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ketegangan yang menempel di dinding terasa berkurang. Direksi ikut tersenyum,
Tapi senyum mereka tidak seragam. Ada yang senyum karena lega, ada yang senyum karena terpaksa. Bianca tetap menatap layar presentasi, namun sebenarnya ia menatap Agus lewat pantulan kaca. Dada Bianca berdebar pelan, bukan karena rapat kembali terkendali, melainkan karena satu hal kecil yang baru ia sadari. Agus tidak terlihat gugup sama sekali. Padahal ruangan ini bisa membuat manajer senior gemetar. Agus seperti sudah mengenal suhu ruang ini, seperti sudah pernah berdiri di tengah meja panjang seperti ini. Hanya saja hidup membawanya kembali dengan seragam yang jauh lebih sederhana. Investor Swedia yang paling tua, rambutnya abu dan rapi, mencondongkan tubuh. Ia bicara lebih panjang dalam bahasa Swedia, lalu menyebut nama sebuah tempat. Hanya satu kata, nama kota kecil yang tidak biasa keluar dalam rapat bisnis, dan kata itu jatuh ke meja seperti ken yang memantul keras. Agus menerjemahkan, lalu tanpa sadar menanggapi balik dengan bahasa Swedia yang lebih hangat, menyebut kota itu lagi, lengkap dengan sebutan kecil yang biasa dipakai warga lokal. Suaranya lembut, seperti orang yang sedang mengingat jalan pulang. Bianca membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Mata Bianca membesar, bibirnya terbuka, dan rasa dingin merayap dari tengkuk sampai ujung jemari. Nama kota itu pernah ia dengar dari ayahnya, lama sekali, pada malam yang ia kira sudah hilang dari ingatan. Malam ketika ayahnya menutup pintu ruang kerja, berbicara dengan telepon dalam suara yang bergetar, lalu menangis pelan saat mengira Bianca sudah tidur. Nama kota itu juga pernah tertulis di salah satu map tua di rumah mereka, map yang diambil diam-diam oleh seseorang setelah ayahnya meninggal. Bianca memaksa wajahnya kembali datar. Ia tidak ingin siapapun melihat retaknya. Tapi matanya tidak bisa bohong. Ia menatap Agus lebih tajam. Agus tidak melihat Bianca. Ia sedang fokus menerjemahkan, memindahkan data, memindahkan maksud, menjaga rapat tetap berjalan. Salah satu direktur meneguk air dengan cepat. Jakunnya bergerak keras. Ia melirik ke arah Bianca, lalu melirik ke arah Agus, lalu melirik lagi ke arah pintu, seolah sedang menghitung jalan keluar. Rapat berjalan sampai sesi tanya-jawab selesai. Investor Swedia terlihat puas, bahkan sempat tertawa kecil saat Agus menerjemahkan satu candaan ringan. Mereka menyalami direksi, lalu menyalami Bianca. Saat investor tua menyalami Bianca, ia menatap Bianca lama, lalu berkata satu kalimat dalam bahasa Swedia, nadanya seperti memberi pesan, bukan sekadar basa-basi. Agus menerjemahkan kalimat itu dengan suara pelan, kami menghargai pemimpin yang tidak lari saat badai. Bianca mengangguk, tapi matanya tetap menahan sesuatu. Begitu investor keluar, suasana berubah lagi. Direksi yang tadi ramah mendadak sibuk, suara mereka pelan tapi cepat, seperti kumpulan orang yang sedang menyusun ulang rencana yang barusan rusak. Ada yang memerintahkan staf untuk menyiapkan laporan tambahan, ada yang menyuruh keamanan mencari penerjemah yang hilang, ada yang tiba-tiba memuji Agus terlalu manis. Agus mundur perlahan, berniat kembali ke tugas semula. Namun suara Bianca memanggil, pendek, datar, tapi membuat semua orang terdiam. Agus berhenti. Bianca meminta Agus tetap di sekitar ruang rapat untuk berjaga bila investor menghubungi lagi. Kalimatnya terdengar formal, tapi semua orang paham, itu perintah yang tidak bisa dibantah. Direksi yang tadi menekan kini hanya bisa mengangguk kaku. Saat lorong mulai sepi, Bianca meminta staf mendorong kursi rodanya pelan menuju ruang kecil di samping ruang rapat, ruang yang biasa dipakai untuk briefing singkat. Agus mengikuti dengan jarak sopan, menunduk, tangan memegang map kosong seperti tameng. Begitu pintu tertutup, Bianca menatap Agus tanpa basa-basi. Dari mana kamu belajar Swedia? Agus menelan napas. Ia menjawab jujur, ia pernah ikut program pertukaran yang masuk ke pesantrennya. Ia belajar sambil kerja serabutan. Ia pernah tinggal sebentar di Swedia karena proyek sosial yang membawa beberapa santri untuk magang. Agus menyebut nama lembaga yang membawanya. Nama lembaga itu membuat Bianca semakin pucat. Karena Bianca ingat, nama itu pernah ada dalam catatan ayahnya, tertulis dengan tinta yang mulai pudar, bersama satu kalimat pendek yang tidak pernah sempat Bianca mengerti. Bianca menahan tangannya agar tidak bergetar. Agus melihat perubahan wajah Bianca, lalu buru-buru menunduk lebih dalam, takut ia terlalu lancang. Ia meminta maaf kalau tadi melangkah tanpa izin. Ia bilang ia hanya takut rapat gagal dan perusahaan rugi. Kalimatnya polos, tapi ketulusannya seperti menampar ruangan yang penuh kepalsuan. Bianca menatap Agus lama, lalu berkata pelan agar suaranya tidak pecah.
Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya menyuruh Agus kembali bekerja, tapi dengan satu tambahan yang membuat Agus heran. Kalau ada yang menyuruh kamu melakukan hal aneh, lapor ke saya. Agus mengangguk, menerima tanpa banyak kata. Ia keluar ruangan dengan langkah tertib, tapi saat pintu menutup, Bianca menutup mata sebentar. Dadanya sesak, bukan karena bisnis, tapi karena masa lalu yang selama ini ia kubur. Barusan mengetuk pintu dengan bahasa Swedia. Di ujung lorong, Agus baru menyadari ponselnya bergetar lagi. Nomor tidak dikenal muncul sekali, lalu hilang. Ia memasukkan ponsel kembali, melanjutkan langkah, tidak tahu bahwa sejak ia menyebut nama kota itu, ada mata lain yang menyalakan alarm di dalam gedung. Sejak rapat itu, Agus tidak lagi dianggap udara. Ia belum naik jabatan, belum punya kartu akses khusus, tapi cara orang memandangnya berubah. Di pantry, obrolan berhenti saat ia lewat. Di lorong, beberapa staf menatapnya lama, lalu cepat-cepat menunduk seolah takut ketahuan. Agus tetap berjalan seperti biasa, menahan perasaan tidak enak yang menggantung seperti asap. Sore hari, bagian umum memanggil Agus dan memberinya tugas tambahan. Alasannya sederhana, karena Agus dianggap punya kemampuan bahasa yang bisa membantu kalau investor Swedia kembali menghubungi. Agus mengangguk, tapi ia melihat cara staf itu berbicara tidak tulus, seperti sedang menjalankan perintah orang lain. Saat ia kembali ke ruang loker kecil di belakang pantry, Agus menemukan sesuatu yang membuat tangannya dingin. Sebuah amplop coklat terselip di celah pintu lokernya. Tidak ada nama, tidak ada tanda. Hanya tebal, seperti berisi uang. Agus menatap sekeliling. Lorong belakang itu sepi. Kamera CCTV ada, tapi arah lensanya tidak tepat menghadap lokernya. Seolah ada yang sengaja menaruhnya di titik buta. Agus membuka amplop pelan. Di dalamnya ada uang tunai. Jumlahnya besar untuk ukuran gajinya yang baru akan keluar akhir bulan. Ada juga secari kertas yang tulisannya rapi, tanpa emosi. Jangan ikut rapat lagi. Jangan dekat-dekat Bianca. Kamu tetap office bu. Jantung Agus berdetak keras. Ia bukan anak kecil yang mudah dipancing uang, tapi ia juga bukan orang yang kebal takut. Ia memikirkan ibunya di rumah, obat yang makin mahal, utang pesantren yang belum lunas. Uang itu seperti pintu keluar yang menggoda. Namun bayangan wajah ibunya muncul lebih dulu daripada angka-angka di pikirannya. Agus menutup mata, mengingat pesan Kiai, rezeki yang masuk lewat pintu kotor akan menutup jalan doa. Agus memasukkan kembali uang itu ke amplop tanpa mengambil selembar pun. Ia menutup lokernya, lalu berjalan ke meja bagian umum. Ia meletakkan amplop itu di depan staf yang tadi memberi tugas, lalu berkata pelan, "Ada yang menitipkan ini, saya tidak berani pegang." Staf itu terkejut, tangannya refleks menepis amplop seolah benda itu panas. Wajahnya berubah, tapi ia cepat menutupi dengan senyum canggung. Ia bilang tidak tahu apa-apa, menyuruh Agus simpan saja atau buang. Agus menggeleng, lalu meminta staf itu mencatat laporan sederhana agar jelas. Staf itu menolak, suaranya meninggi sedikit, lalu langsung turun lagi seperti sadar ada yang mengawasi. Agus menarik amplop itu kembali, tapi kini tubuhnya lebih tegang. Ia tidak tahu siapa yang menyuruh, tapi ia tahu, menolak uang itu berarti ia baru saja menolak perintah. Malamnya, Agus pulang lebih larut. Ia tidak memakai jalan biasa. Ia berputar lewat gang lain, berusaha menghindari rasa dikejar. Hujan gerimis turun, aspal licin, lampu jalan memantul seperti mata yang berkedip. Agus mempercepat langkah. Di tikungan dekat minimarket, sebuah motor muncul dari belakang. Lampunya terang menyorot punggung Agus. Motor itu menempel, terlalu dekat, seperti sengaja mengintimidasi. Agus tidak menoleh, tapi napasnya tercekat. Motor itu menyalip, lalu mengerem mendadak di depan. Agus hampir jatuh. Ia menahan tubuh, telapak tangannya menyentuh aspal basah. Uangnya tidak jatuh, mapnya tidak jatuh, tapi harga dirinya terasa seperti diinjak. Pengendara motor turun. Jaket hitam, wajah tertutup masker, mata tajam tanpa senyum. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Agus lama, lalu mengangkat tangan sedikit, menunjuk ke arah Agus, lalu menunjuk ke arah tanah. Gerakan yang tidak butuh kata. Agus berdiri pelan. Peci di kepalanya hampir jatuh. Ia membetulkan sambil menelan takut. Ia ingin bicara, ingin bertanya, tapi mulutnya kering. Orang itu naik motor lagi, lalu pergi,
meninggalkan suara knalpot yang memecah gerimis. Agus berdiri lama di pinggir jalan. Ia mengucap istighfar pelan, menahan gemetar. Ia sadar, di kantor itu ia bukan cuma pekerja baru. Ia sudah jadi bidak yang mulai mengganggu permainan orang besar. Di rumah kontrakan, ibunya sudah tidur. Agus masuk pelan, tidak ingin membangunkan. Ia menatap wajah ibunya yang lelah, lalu duduk di lantai dekat dipan. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan map tua yang selalu ia bawa, map peninggalan ayahnya. Map itu sudah kusam, sudutnya robek, tapi Agus menjaganya seperti menjaga amanah. Ia membuka pelan, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sebagian tulisannya pudar. Ada cap perusahaan besar di pojok bawah, cap yang sama dengan yang ia lihat di kantor Bianca. Agus menatap cap itu lama. Di antara lembar-lembar itu, ada surat yang ditulis tangan ayahnya. Agus belum pernah benar-benar memahami isinya, karena bahasanya campur aduk. Ada istilah bisnis, ada nama orang, ada 1-2 kalimat Swedia yang dulu ia kira hanya catatan biasa. Tapi malam ini, setelah ancaman tanpa kata di jalan, surat itu terasa seperti pintu yang mulai terbuka sendiri. Agus mengangkat surat itu dekat lampu, membaca pelan, menahan napas saat menemukan satu nama yang membuat dada seperti dipukul. Nama Bianca tertulis di sana, bukan sebagai konglomerat, tapi sebagai anak yang disebut dengan nada penuh penyesalan. Agus menutup surat itu cepat, seolah takut kalimatnya mengubah hidupnya saat itu juga. Ia menekan map ke dadanya, memejam, lalu berbisik pelan, semoga Allah menjaga, semoga Allah memberi jalan yang bersih. Di luar, gerimis makin rapat. Di dalam, Agus mulai mengerti, ancaman yang datang bukan sekadar agar ia berhenti menerjemahkan. Ancaman itu seperti ingin memastikan sesuatu tetap terkubur. Pagi berikutnya, Agus datang lebih awal. Ia sengaja tiba sebelum kantor ramai, karena ia ingin bergerak tanpa banyak mata. Ia menaruh amplop coklat itu di tas, bukan untuk disimpan, tapi untuk berjaga. Dalam dunia yang baru ia kenal ini, bahkan bukti ancaman pun bisa berubah jadi senjata kalau jatuh ke tangan yang salah. Di lantai rapat, Bianca sudah ada. Wajahnya rapi seperti biasa, tapi mata di balik riasan tipis terlihat kurang tidur. Ada sesuatu yang lebih berat daripada rapat kemarin. Agus menunduk, menunggu perintah, namun Bianca memanggilnya lebih dekat. Bianca tidak banyak bicara. Ia hanya menyodorkan daftar agenda pertemuan lanjutan dengan investor Swedia lewat panggilan video beberapa hari lagi. Bianca meminta Agus siaga, bukan sebagai office boy, tapi sebagai penghubung bahasa. Kata-katanya singkat, tapi bagi Agus itu seperti garis yang memisahkan hidupnya sebelum dan sesudah. Agus mengangguk. Ia ingin menolak karena takut, tapi ia juga ingat wajah Bianca di rapat kemarin, wajah orang yang dipaksa jatuh pelan-pelan. Agus berkata ia akan membantu sebisanya, selama tidak melanggar adab dan tidak membuatnya meninggalkan tugas utama. Bianca menatap Agus lama, lalu mengangguk. Tidak ada senyum, tapi ada sesuatu yang lembut sekali lewat di mata Bianca, seperti rasa terima kasih yang ia simpan karena terlalu sering disakiti untuk diucap. Namun kepercayaan kecil itu cepat sekali diuji. Menjelang siang, gosip menyebar cepat seperti asap di ruang ber-AC. Katanya Bianca sudah kehilangan kendali. Katanya Bianca memanfaatkan anak santri untuk menarik simpati investor. Katanya Bianca mulai mengambil keputusan emosional sejak lumpuh. Agus mendengar bisik-bisik itu saat ia lewat pantry, saat ia mengangkat kardus air, saat ia menyapu. Ia tidak membalas, tapi jantungnya terasa berat. Di ruangan lain, Dewan Direksi menggelar rapat kecil tanpa Bianca. Agus tidak tahu isi rapat, tapi ia melihat 1-2 orang keluar dengan wajah puas, seperti orang yang baru mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di saku sendiri. Sore hari, Bianca meminta Agus mengantar beberapa dokumen ke ruangannya. Ruang Bianca lebih sunyi dari yang Agus bayangkan. Tidak banyak foto keluarga, tidak banyak hiasan. Hanya meja rapi, layar laptop, dan jendela besar yang memantulkan bayangan kursi roda seperti bayangan yang tidak bisa lari. Agus menaruh dokumen di meja. Bianca membaca cepat, lalu tiba-tiba menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang menyesak. Ia tidak menangis, tapi bahunya turun sedikit. Agus menunduk, pura-pura merapikan map agar tidak terlihat mengintip luka orang. Bianca berkata pelan, tanpa menatap Agus, "Rahap saya dihentikan." Agus terkejut, tapi ia tidak berani bereaksi berlebihan. Ia hanya bertanya pelan apakah Bianca baik-baik saja.
Bianca tertawa kecil, tawa yang tidak punya bahagia di dalamnya. Bianca berkata semua orang bilang ia kuat, tapi mereka lupa, kuat tidak berarti kebal. Agus menggenggam ujung map. Ia ingin berkata banyak, tapi kata-kata baik pun bisa salah tempat di kantor seperti ini. Ia hanya berkata pelan, semoga Allah memudahkan. Bianca diam. Lalu untuk pertama kalinya, Bianca menoleh langsung pada Agus. Tatapannya tidak tajam seperti kemarin. Tatapannya seperti orang yang sedang menilai apakah ia boleh percaya pada satu orang, walau seluruh hidupnya mengajarkan untuk tidak percaya. Sesudah itu, Bianca meminta Agus mengantar kursi rodanya ke lorong ramp menuju lift. Lorong itu sepi. Lampu putih panjang memantul di lantai licin. Agus mendorong pelan, menjaga jarak aman, tidak ingin terlihat terlalu dekat. Tiba-tiba, saat kursi roda melewati bagian menurun, remnya seperti tidak menggigit. Kursi roda meluncur lebih cepat dari seharusnya. Bianca refleks meraih roda, tapi tangannya terlambat. Tubuhnya condong, wajahnya berubah, bukan takut biasa, tapi takut yang lahir dari pengalaman jatuh yang pernah merenggut segalanya. Agus bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia melempar map ke samping, lalu menahan kursi roda dengan tubuhnya. Bahunya menghantam sisi kursi, lututnya menyentuh lantai, dan telapak tangannya menahan roda agar berhenti. Suara gesekan terdengar tajam. Kursi roda berhenti tepat sebelum ujung ramp. Agus menahan napas, menahan sakit yang menjalar dari bahu sampai pinggang. Ia tidak berteriak. Ia hanya memastikan Bianca tidak jatuh. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memegang. Bianca mematung. Matanya membesar, lalu perlahan melembut. Ia menatap Agus seperti menatap sesuatu yang tidak ia temui sejak lama, ketulusan tanpa harga. Agus tersenyum kecil, menahan nyeri, lalu berkata pelan, tidak apa-apa, saya kuat. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Bianca, itu seperti pukulan yang membuka pintu air mata. Bianca menelan keras. Ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang yang baru ia kenal, tapi tenggorokannya sudah penuh. Agus mengecek rem kursi roda. Ada baut yang longgar, seperti sengaja dilepas sedikit demi sedikit. Agus tidak menyebut itu. Ia hanya mengencangkan seadanya, lalu mendorong Bianca sampai ke depan lift. Ketika pintu lift tertutup, Bianca duduk kaku, menatap lantai. Agus berdiri di belakang, menahan sakit, mencoba terlihat biasa. Lift turun perlahan, tapi di dalamnya terasa seperti dunia sedang jatuh lebih cepat. Begitu sampai di lantai parkir, Bianca meminta Agus berhenti di dekat mobilnya. Bianca tidak langsung keluar. Ia hanya memejam, lalu air mata yang ia tahan akhirnya menetes satu, jatuh di punggung tangannya sendiri. Agus menunduk, pura-pura melihat ke arah lain, memberi ruang agar Bianca tidak merasa dipermalukan. Bianca berbisik pelan, hampir tidak terdengar, kenapa kamu menahan? Agus menjawab tanpa drama, karena kalau ibu saya lihat, beliau sedih. Bianca menutup mulutnya dengan tangan. Kalimat itu sederhana, tapi menampar bagian paling sepi di hidupnya. Bianca mengangkat wajah, menatap Agus, lalu berkata pelan, kamu jangan sendirian di gedung ini. Agus menunduk, mengangguk. Di kejauhan, seseorang berdiri di balik pilar parkir, melihat semua itu. Ponselnya mengarah ke lift, merekam. Lalu ia mengetik pesan singkat. Bianca sudah dekat dengan dia. Rencana percepat. Agus tidak tahu. Bianca tidak tahu. Yang mereka tahu hanya satu. Hari ini rem kursi roda bisa saja merenggut nyawa. Dan yang menahan bukan orang-orang yang mengaku setia, melainkan santri miskin yang seragamnya kebesaran. Keesokan paginya, kantor seperti tidak terjadi apa-apa. Orang-orang tetap tertawa di pantry, tetap rapat di ruang kaca, tetap berjalan cepat dengan kopi di tangan. Tapi Bianca tahu, ada sesuatu yang berubah sejak kursi rodanya hampir jatuh. Ada serangan yang gagal, dan orang yang menyerang pasti tidak akan berhenti. Bianca memanggil kepala keamanan. Suaranya tenang, tapi tegas. Ia minta rekaman CCTV lorong ramp. Kepala keamanan menjawab dengan kalimat yang membuat dada Bianca nyaris meledak. Rekaman semalam kosong karena sistem sedang perawatan. Bianca tidak membantah. Ia hanya menatap kepala keamanan sampai pria itu menunduk sendiri. Bianca paham, di gedung ini bahkan kamera bisa dibisukan. Saat itu pula, sekretarisnya membawa kabar lain. Dokumen kepemilikan saham Bianca yang tersimpan di brankas lantai atas hilang. Bukan hilang karena kebakaran, bukan hilang karena bencana,
Tapi hilang seperti baru saja diambil orang yang memegang kunci. Bianca merasakan jari jemarinya dingin. Dokumen itu bukan sekadar kertas. Itu sandaran hukum yang membuatnya tetap duduk di kursi puncak. Tanpa itu, rapat luar biasa pemegang saham bisa berubah jadi panggung pemecatan yang terlihat resmi. Bianca menutup mata sebentar. Lalu ia membuka mata dan memanggil satu nama yang tidak ia sangka akan ia panggil untuk urusan seperti ini. Agus. Agus datang dengan langkah sopan. Wajahnya tampak sedikit pucat sejak insiden ramp. Mungkin karena bahunya masih nyeri. Namun ia tetap berdiri tegak, menunggu perintah tanpa banyak suara. Bianca tidak menjelaskan panjang. Ia hanya berkata, "Saya butuh kamu bantu saya lihat sesuatu. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa." Agus mengangguk. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga ada rasa tanggung jawab yang sulit ia jelaskan. Bianca membawa Agus ke ruang arsip lama yang jarang dibuka. Di sana baunya campur antara kertas tua dan pendingin yang terlalu dingin. Lemari besi berjajar seperti barisan orang tua yang menyimpan rahasia. Brankas utama ada di ujung, pintunya terbuka, dan rak di dalamnya terlihat lebih kosong dari seharusnya. Bianca menunjuk satu ruang kosong. Di situ seharusnya map berwarna gelap dengan segel khusus, dokumen kepemilikannya. Agus menunduk, memperhatikan detail. Ia melihat ada debu tipis di rak lain, tapi di ruang kosong itu, debunya seperti baru tersapu. Berarti map itu diambil tanpa tergesa, tanpa panik, seperti orang yang sudah tahu persis apa yang ia cari. Bianca bertanya, "Kamu pernah lihat map itu?" Agus menggeleng. Namun ia teringat sesuatu. Malam pertama ia menyiapkan ruang rapat. Ia melihat map kontrak yang halaman akhirnya tampak baru. Ia juga teringat direktur yang alisnya naik saat menerima map dengan segel utuh. Potongan-potongan kecil itu tiba-tiba menyambung di kepalanya seperti benang yang ditarik sampai simpulnya terlihat. Agus tidak menuduh siapapun. Ia hanya berkata pelan, "Ada yang sengaja ganti kertas dan segel beberapa hari ini." Bianca menatap Agus, lalu mengangguk. Bianca tidak terkejut. Ia hanya makin yakin. Di tengah ruangan arsip itu, Agus melihat lemari besi kecil lain, lebih tua, warnanya kusam, dan kuncinya bukan model digital seperti yang baru, melainkan kunci manual yang jarang dipakai. Lemari itu tidak tercatat dalam daftar rak yang ditempel di dinding. Agus menunjuk pelan, "Lemari itu untuk apa?" Bianca menelan. Lemari itu peninggalan ayahnya. Dulu ayah Bianca menyimpan berkas pribadi di sana. Setelah ayahnya wafat, lemari itu seperti dilupakan. Bianca sendiri jarang berani mendekatinya, karena setiap kali ia melihat lemari itu, ia teringat suara ayahnya, teringat malam-malam panjang yang tidak pernah dijelaskan. Bianca meminta kepala keamanan membuka. Kepala keamanan berkata kuncinya tidak ada. Bianca menatapnya lama, lalu menyuruhnya pergi. Ketika hanya tersisa Bianca dan Agus, Bianca berkata pelan, "Coba kamu lihat apakah bisa dibuka tanpa merusak." Agus menunduk, menahan ragu. Ia bukan ahli kunci. Tapi di pesantren, ia sering membantu memperbaiki lemari tua, mengganti engsel, memperbaiki gembok. Agus memeriksa lubang kuncinya, lalu menarik napas. Ia memasukkan kawat kecil dari penjepit map yang ia luruskan, menggerakkan perlahan, bukan untuk membobol, tapi untuk mencari celah. Tidak butuh lama. Kunci itu seperti tidak benar-benar terkunci. Seolah orang yang terakhir membukanya sengaja membiarkannya mudah diakses untuk waktu tertentu. Pintu lemari berderit saat terbuka. Di dalamnya ada map-map tua, beberapa foto yang sudah menguning, dan satu buku catatan tipis yang sampulnya sobek. Di antara map itu, ada satu amplop putih dengan cap lembaga asing. Capnya mirip dengan nama lembaga yang Agus sebut saat rapat Swedia. Bianca memejam. Dadanya sesak. Agus mengambil amplop itu dengan dua tangan, menyerahkannya pada Bianca. Bianca membuka perlahan. Di dalamnya ada salinan surat, tulisan tangan ayahnya, dan satu lembar dokumen berbahasa Swedia yang membuat mata Agus ikut tertarik. Agus membaca sekilas, lalu wajahnya berubah. Kalimat Swedia itu bukan kalimat biasa. Itu seperti perjanjian, seperti kesepakatan yang mengikat, lengkap dengan nama pendiri perusahaan dan beberapa nama orang yang sekarang duduk di dewan direksi. Bianca memegang surat ayahnya lebih kuat. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak menangis, tapi napasnya patah-patah. Agus ingin mundur memberi ruang, namun Bianca menahan dengan suara pelan, "Jangan pergi dulu." Agus berhenti. Bianca menatap Agus, lalu bertanya dengan suara yang hampir pecah,
Kamu kenal lembaga ini dari mana? Agus menunduk, menjawab pelan. Dari pesantren. Dulu lembaga ini yang memilih beberapa santri untuk program pertukaran. Agus salah satunya. Tapi Agus tidak pernah tahu kenapa namanya dipilih. Karena ia bukan yang paling pintar, bukan yang paling menonjol. Ia hanya rajin dan diam. Bianca menatap Agus lama. Lalu Bianca berkata, ayah saya pernah kerja sama dengan lembaga ini. Diam-diam. Tidak ada yang tahu. Bahkan saya pun baru tahu setengahnya. Agus menelan. Ia teringat map tua peninggalan ayahnya di rumah, cap perusahaan, kalimat Swedia, dan nama Bianca yang tertulis dengan nada penyesalan. Potongan itu kembali menekan dadanya. Bianca menggenggam surat ayahnya, lalu menatap Agus lagi. Kali ini bukan tatapan pemimpin pada bawahan, tapi tatapan manusia pada manusia. Bianca berkata pelan, kalau dokumen saham saya hilang, saya akan dijatuhkan. Dan saya mulai yakin, orang-orang yang ingin menjatuhkan saya juga yang menghilangkan penerjemah, juga yang merusak rem kursi roda. Agus mengangguk perlahan. Ia tidak punya bukti lengkap, tapi hatinya mengiyakan. Di dunia ini, kebetulan jarang datang bertubi-tubi pada orang yang sama. Bianca menarik napas panjang, lalu berkata, malam ini kamu ikut saya. Kita cari dokumen itu. Tapi kamu jangan bilang ke siapapun, termasuk bagian umum. Agus terdiam sebentar. Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan ancaman motor semalam. Ia memikirkan amplop coklat. Namun ia juga memikirkan wajah Bianca yang menahan jatuh sendirian. Agus mengangguk. Malam itu, setelah kantor mulai sepi, Bianca membawa Agus ke rumahnya untuk pertama kali. Rumah itu besar, tapi sunyi seperti museum. Tidak ada suara keluarga, tidak ada tawa. Hanya langkah roda kursi yang pelan di lantai marmer, dan suara hujan jauh di luar jendela. Di ruang kerja Bianca, mereka menyusun potongan bukti. Bianca membuka laptop, Agus membuka salinan dokumen Swedia dari lemari ayah Bianca. Agus menerjemahkan bagian demi bagian dengan suara pelan. Semakin jauh mereka membaca, semakin jelas satu hal. Ada nama direksi yang muncul dalam perjanjian lama. Ada catatan tentang warisan. Ada kalimat yang menyebutkan bahwa posisi pemimpin perusahaan harus mengikuti amanah tertentu. Jika tidak, kerja sama investor Swedia bisa dibatalkan. Bianca menutup laptop perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan. Ia menatap Agus, lalu berkata dengan suara hampir tidak terdengar, selama ini saya pikir saya sendirian karena lumpuh. Ternyata saya sendirian karena ada yang sengaja membuat saya merasa sendirian. Agus menunduk. Dadanya nyeri, bukan karena bahu, tapi karena rasa iba yang tidak bisa ia ucapkan. Bianca lalu berkata satu kalimat yang membuat Agus diam. Kalau kamu memang bagian dari cerita ini, maka kamu juga sedang diincar. Agus menggenggam mapnya sendiri lebih kuat, seolah map itu bisa melindungi. Ia tidak tahu seberapa jauh bahaya akan datang. Namun malam itu, di rumah yang sunyi, Agus dan Bianca mulai berdiri di sisi yang sama, melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Pagi rapat luar biasa itu datang dengan langit yang terlalu terang, seperti mengejek orang yang sedang tenggelam. Bianca duduk di kursi roda di depan ruangan rapat utama. Kali ini bukan rapat investor, tapi rapat pemegang saham. Kursi-kursi terisi wajah-wajah yang biasanya ramah di kamera, tapi hari ini tatapan mereka dingin, seolah semua sudah diputuskan sebelum pintu ditutup. Di sisi meja, beberapa direksi duduk rapi, map tebal di depan mereka, wajah dibuat prihatin. Kata prihatin selalu menjadi baju terbaik untuk menutupi niat menyingkirkan. Agus tidak duduk di kursi rapat. Ia berdiri di luar, dekat pintu, memakai seragam putih yang sama, tapi kali ini ia tidak menunduk karena minder. Ia menunduk karena menahan gelombang di dadanya. Map tua peninggalan ayahnya ada di tas, dan salinan dokumen Swedia ada di dalam saku dalam jaket tipisnya. Ia tidak berniat jadi pahlawan. Ia hanya tidak ingin kebenaran mati karena orang kecil takut. Rapat dibuka dengan kalimat manis. Ketua rapat memuji Bianca sebagai pemimpin muda yang pernah membawa perusahaan melejit. Lalu kalimat manis itu berubah menjadi daftar masalah yang disusun seperti tangga menuju jurang. Penurunan saham. Kebocoran data. Hubungan mitra yang goyah. Gangguan operasional. Kesehatan Bianca yang disebut seolah beban. Semua dipakai untuk menekan Bianca pelan-pelan, agar ia terlihat seperti penyebab, bukan korban. Bianca mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang, tapi di bawah meja, tangannya mengepal.
Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi ia tahu, penjelasan di ruangan ini sering dipelintir jadi pengakuan. Salah satu direktur berdiri. Suaranya berat, dibuat seolah tulus. Ia bilang perusahaan butuh stabilitas. Ia bilang investor butuh kepastian. Ia bilang mereka perlu pemimpin yang bisa bergerak cepat dan hadir penuh. Kalimat itu sengaja dipilih agar kursi roda Bianca terasa seperti bukti kegagalan. Lalu ia mengumumkan kandidat pengganti, seorang pria yang selama ini jadi bayangan di belakang keputusan penting. Ruangan bergumam pelan. Beberapa pemegang saham mengangguk, seolah lega karena akhirnya ada alasan yang terlihat rapi untuk mengganti Bianca. Bianca menarik napas. Di kepalanya, ia melihat semua kejadian beberapa minggu terakhir seperti potongan kaca, penerjemah hilang, kontrak yang halaman akhirnya berganti, rahap yang dibatalkan oleh anak perusahaan, rem kursi roda yang longgar, dokumen saham yang raib. Semua seperti rangkaian yang tidak mungkin disebut kebetulan. Ketua rapat meminta Bianca menanggapi. Bianca membuka mulut, tapi sebelum suara keluar, direktur yang sama menyela, mengatakan waktu terbatas, dan meminta voting dipercepat. Bianca menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, ia ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya kalimat dingin, "Saya minta hak bicara saya dihormati." Ruangan hening sejenak. Lalu ketua rapat mengangguk, tapi wajahnya tampak seperti orang yang terpaksa memberi kesempatan pada terdakwa. Bianca mulai bicara. Suaranya tidak tinggi, tapi jelas. Ia menyebut ada sabotase internal. Ia menyebut ada upaya sistematis untuk menjatuhkannya. Namun saat ia menyebut kata sabotase, beberapa orang tersenyum kecil, senyum yang membuat darah Bianca panas. Senyum yang berkata, "Buktikan, kalau tidak, kamu hanya mengarang." Bianca menelan pahit. Di saat itu, pintu ruangan terbuka. Agus masuk. Langkahnya tenang, tapi suaranya tidak memohon. Ia meminta izin bicara sebagai saksi teknis yang terlibat dalam komunikasi investor Swedia. Orang-orang menoleh cepat. Ada yang mengerutkan kening, ada yang tersenyum meremehkan, ada yang langsung menatap ke arah direksi seolah menunggu isyarat untuk mengusir. Salah satu direksi berkata, "Ini rapat pemegang saham, bukan tempat untuk ofesbu." Agus menunduk sopan, lalu bicara pelan namun tegas. Ia bilang, investor Swedia hadir sebagai pengamat, dan ada dokumen perjanjian lama yang berkaitan langsung dengan rapat ini. Ia menyebut bahasa Swedia lagi, menyebut nama lembaga, menyebut nama kota yang pernah membuat Bianca pucat. Investor Swedia yang duduk di sisi ruangan mendadak menegakkan tubuh. Ketua rapat terdiam. Ia menatap investor, lalu menatap Agus. Karena dalam dunia seperti ini, satu perubahan postur investor bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Agus melangkah ke meja. Ia mengeluarkan map tebal, menaruhnya di depan ketua rapat. Tangannya tidak gemetar. Ia membuka map, menampilkan salinan dokumen Swedia yang ia temukan di lemari lama ayah Bianca. Ada tanda tangan pendiri perusahaan, ada cap lembaga, ada bagian yang menyebut klausul kepemimpinan dan amanah warisan. Agus menerjemahkan bagian penting dengan suara pelan. Setiap kata yang ia ucapkan membuat beberapa direksi kehilangan warna di wajah. Salah satu direksi mencoba menyela, mengatakan dokumen itu tidak valid. Agus tidak membantah dengan emosi. Ia hanya menoleh ke investor Swedia dan meminta investor mengonfirmasi. Investor berdiri. Ia bicara dalam bahasa Swedia, panjang, tegas, dan saat Agus menerjemahkan, ruangan seperti berubah menjadi ruang sidang. Investor mengakui dokumen itu asli. Ia juga menyebut bahwa kerjasama mereka bergantung pada penghormatan terhadap amanah pendiri perusahaan. Jika amanah dilanggar, mereka menarik diri, dan itu berarti kerugian besar. Ketua rapat menelan. Direksi yang tadi percaya diri kini saling lempar pandang, mencari celah untuk lari. Tapi Agus belum selesai. Ia mengeluarkan satu foto inventaris brankas, daftar nomor dokumen yang dicoret, serta catatan waktu akses brankas yang menunjukkan ada pembukaan tidak wajar pada malam tertentu. Bianca menatap Agus. Dadanya seperti dipukul. Ia tidak menyangka Agus mengumpulkan bukti secepat itu, dengan cara yang rapi, tanpa membuat gaduh, tanpa terlihat mencari perhatian. Salah satu pemegang saham bertanya siapa Agus sebenarnya. Kenapa ia punya akses dan paham semua ini? Agus menunduk, menahan napas. Ia berkata ia hanya menjalankan amanah dari ayahnya, dan ia tidak berniat mengambil apapun. Ia hanya tidak ingin kebatilan disahkan dengan rapat yang terlihat resmi.
Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Ketua rapat meminta waktu jeda. Namun investor Swedia menolak jeda. Ia meminta rapat lanjut dengan data yang benar. Bianca merasakan pipinya panas, bukan karena malu, tapi karena selama ini ia berperang sendirian, dan tiba-tiba ada orang yang berdiri di depannya, membawa bukti bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuka. Di luar ruangan, staf mulai panik. Telepon berdering. Pesan masuk bertubi-tubi. Tapi di dalam, semua mata kini menatap satu hal, map tua yang dibuka Agus, dan nama-nama yang mulai terbaca pelan-pelan dari lembaran yang sengaja disembunyikan. Beberapa direksi mulai berkeringat, dan kursi mereka terasa seperti makin sempit. Agus menutup map pelan, lalu menatap ketua rapat dengan sopan, menunggu keputusan tanpa menantang. Namun ruangan sudah berubah. Ini bukan lagi rapat untuk menggulingkan Bianca. Ini sudah jadi tempat orang-orang diuji dengan kebenaran yang tidak bisa mereka beli. Ketua rapat akhirnya mempersilakan Bianca bicara lagi, kali ini dengan wajah yang tidak lagi berani meremehkan. Namun Bianca tidak langsung bicara. Ia menatap map di meja, menatap nama ayahnya di dokumen itu, lalu menatap Agus yang berdiri tenang di samping pintu. Di kepala Bianca, masa lalu seperti memutar ulang dirinya sendiri, dan setiap putaran membuat dada semakin sesak. Salah satu direksi mencoba mengambil alih keadaan. Ia berdiri, menunjuk dokumen Swedia itu, lalu berkata mungkin itu dokumen lama yang sudah tidak relevan. Suaranya dibuat meyakinkan, tapi ada tremor kecil di ujung kalimatnya. Tremor itu seperti pengakuan yang tidak sengaja keluar. Investor Swedia menatapnya tanpa senyum. Lalu ia bicara singkat dalam bahasa Swedia, dan Agus menerjemahkan dengan nada yang tetap sopan, tetapi tajam. Investor meminta bukti bahwa amanah pendiri dihormati. Jika tidak, mereka akan mundur hari itu juga. Ruangan kembali sunyi. Bianca menarik napas panjang. Ia ingin fokus pada perusahaan, ingin menyelamatkan posisinya, tapi ada hal lain yang lebih mengganggu daripada kursi pemimpin. Ada kata-kata yang tadi Agus ucapkan, amanah dari ayah saya. Sejak kapan seorang office bu bicara tentang amanah pendiri perusahaan seperti itu? Dan sejak kapan ia membawa dokumen yang bahkan Bianca tidak tahu ada? Ketua rapat meminta Agus menjelaskan lebih rinci asal dokumen. Beberapa pemegang saham ikut menatap Agus. Ada yang penasaran, ada yang curiga, ada yang menunggu kesempatan menyerang. Agus menunduk, seolah menimbang apakah ia harus membuka pintu yang selama ini ia tahan. Agus membuka tasnya. Ia mengeluarkan satu map tua yang lebih kusam daripada map perusahaan manapun di ruangan itu. Sudutnya robek, warnanya memudar, dan ada bekas lipatan lama yang tidak bisa hilang. Map itu tidak terlihat mahal, tapi saat Agus menaruhnya di meja, ruangan seolah menahan napas. Agus mengambil selembar surat dari dalamnya, surat dengan tulisan tangan yang membuat mata Bianca langsung perih. Tulisan itu milik ayahnya. Bianca mengenali bentuk hurufnya. Cara ayahnya menekan tinta saat marah. Cara ayahnya mengangkat ekor huruf saat sedang menahan tangis. Tidak ada yang bisa meniru. Agus tidak langsung membaca. Ia menatap surat itu sebentar, lalu berkata pelan bahwa ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang dulu dibiarkan menggantung. Namun salah satu pemegang saham mendesak, jika surat itu berhubungan dengan amanah, maka rapat harus tahu. Agus mengangguk. Suara Agus saat membaca surat itu tidak bergetar, tapi napasnya terasa berat. Ia membacakan kalimat demi kalimat, dan setiap kalimat seperti menekan dada Bianca lebih dalam. Dalam surat itu, ayah Bianca mengakui satu kesalahan besar yang ia sembunyikan selama hidupnya. Ia mengakui pernah meninggalkan seorang perempuan dari lingkungan pesantren. Ia mengakui ada seorang anak yang lahir dari hubungan itu, dan ia tidak pernah berani mengakui anak itu di depan keluarga dan dewan. Ia menulis penyesalan, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang kalah oleh takut. Bianca memejam. Telinganya berdenging. Saat Agus sampai pada bagian nama, ruangan terasa seperti runtuh tanpa suara. Agus menyebut nama ibunya. Lalu Agus menyebut namanya sendiri, tertulis di surat itu sebagai anak yang seharusnya dilindungi, bukan disingkirkan. Bianca membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Ia menatap Agus seperti menatap bayangan yang tiba-tiba punya wajah. Salah satu direksi berusaha tertawa kecil, mengatakan ini drama keluarga dan tidak relevan dengan rapat. Tapi investor Swedia memotong dengan nada tegas. Investor berkata dalam bahasa Swedia bahwa amanah pendiri bukan hanya soal angka dan saham,
tapi juga soal kejujuran yang jadi dasar kepercayaan. Agus menunduk lebih dalam. Ia berhenti membaca sejenak. Jari jemarinya menggenggam kertas sampai tampak putih. Lalu ia melanjutkan, membacakan bagian paling berat. Ayah Bianca menulis bahwa anak itu memiliki hak dalam warisan yang selama ini dialihkan. Ayah Bianca menulis bahwa ia menitipkan satu dokumen kunci melalui lembaga Swedia, agar suatu hari kebenaran bisa dibuka tanpa kekerasan. Ayah Bianca juga menulis satu kalimat yang membuat Bianca kehilangan napas. Bianca bukan anak satu-satunya. Bianca menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Dadanya sakit seperti ditimpa batu. Ia tidak marah pada Agus. Ia tidak bisa. Yang ia rasakan justru campuran getir, sedih, dan malu yang menenggelamkan. Agus menatap lantai. Ia tidak berani menatap Bianca. Suaranya pelan saat ia berkata, "Saya tidak datang untuk mengambil milik siapapun. Saya hanya ingin ibu saya tidak hidup sebagai rahasia. Saya hanya ingin kebenaran tidak dikubur." Bianca menggenggam sandaran kursi roda. Kukunya menekan kulit sampai sakit. Seolah rasa sakit kecil itu bisa menahan rasa sakit yang lebih besar. Ia menatap para direksi yang selama ini memanggilnya keluarga kantor. Dan ia melihat beberapa wajah pucat, beberapa wajah menunduk, beberapa wajah menahan marah karena rahasia yang mereka jaga kini dibuka oleh orang paling bawah. Ketua rapat memerintahkan verifikasi dokumen. Tapi investor Swedia berkata verifikasi sudah bisa dimulai hari itu, dan mereka akan ikut mengawal karena ada kesepakatan yang menyangkut mereka. Rapat berubah makin kacau. Beberapa pemegang saham berdiri, bicara bersamaan. Ada yang menuntut audit. Ada yang menuntut pemecatan direksi yang terbukti memanipulasi dokumen. Ada yang meminta Bianca menenangkan ruangan. Tapi Bianca tidak bisa bicara. Kata-kata di tenggorokannya seperti terkunci oleh kenyataan yang baru saja ia telan. Di antara suara gaduh itu, Bianca menatap Agus sekali lagi. Kali ini tatapannya bukan tatapan pemimpin, bukan tatapan konglomerat. Tatapannya seperti anak kecil yang baru tahu hidupnya dibangun di atas kebohongan yang bukan pilihannya. Agus tetap menunduk. Namun di balik adabnya, Bianca bisa merasakan satu hal yang sama beratnya. Agus juga terluka. Agus bukan datang dengan kemenangan. Agus datang membawa luka yang ia simpan bertahun-tahun, dan luka itu kini ditaruh di atas meja rapat seperti barang bukti. Bianca menarik napas dengan susah payah. Ia mengangkat tangan sedikit, meminta semua diam. Ruangan perlahan tenang, bukan karena mereka hormat, tapi karena wajah Bianca berubah, seperti orang yang baru saja kehilangan pegangan, lalu memaksa dirinya berdiri dari dalam. Bianca berkata pelan, suaranya serak, "Kalau semua ini benar, maka yang paling bersalah bukan hanya orang yang menipu, tapi juga sistem yang membiarkan kebenaran dipakai sebagai alat." Ia berhenti sebentar, menahan air mata. Lalu Bianca memerintahkan audit penuh, dan meminta investor Swedia menjadi saksi proses. Bianca juga meminta rapat menunda voting sampai dokumen saham yang hilang ditemukan, dan sampai manipulasi terbongkar jelas. Beberapa direksi menolak, tapi suara mereka tidak lagi sekuat tadi. Mereka sudah kehilangan senjata, karena rahasia yang mereka kubur kini berubah jadi api yang membakar mereka sendiri. Agus merapikan surat itu kembali ke map tua. Tangannya bergetar sangat halus, hampir tidak terlihat. Ia mengangkat map itu seperti mengangkat beban, lalu mundur pelan ke dekat pintu, memberi ruang bagi Bianca menata ulang dunianya yang baru runtuh. Rapat ditutup tanpa tepuk tangan. Tidak ada senyum kemenangan. Yang tersisa hanya wajah-wajah letih yang baru sadar, dunia yang mereka atur rapi bisa runtuh oleh satu map kusam dan satu suara yang jujur. Bianca keluar lebih dulu, didorong pelan oleh sekretarisnya. Namun baru beberapa meter di lorong, Bianca mengangkat tangan, menyuruh sekretaris berhenti. Bianca menoleh ke arah pintu rapat yang masih terbuka sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat beberapa direksi yang tadi paling lantang kini duduk diam seperti orang kehilangan arah. Agus berdiri di ujung lorong, tidak mendekat, tidak juga menjauh. Ia menunggu, seperti biasa. Seragamnya tetap kebesaran, pecinya tetap rapi, dan map tuanya ia peluk seperti anak kecil memeluk bantal ketika takut. Bianca menatap Agus lama. Lalu Bianca memberi isyarat agar Agus mendekat. Agus melangkah dengan sopan. Ia menunduk, menunggu Bianca bicara. Bianca ingin mengucap banyak, tapi yang keluar pertama justru kalimat yang tidak ia sangka. "Kamu sakit." Agus terkejut. Ia baru sadar bahunya memang masih nyeri sejak menahan kursi roda. Ia menjawab pelan, "Tidak apa-apa."
Bianca menggeleng. Ia memanggil staf medis kantor, lalu memerintahkan Agus diperiksa. Agus ingin menolak, tapi tatapan Bianca tidak memberi ruang untuk menolak. Kali ini bukan tatapan tajam, tapi tatapan orang yang ingin menebus sesuatu. Sambil menunggu staf medis datang, Bianca berkata pelan, suaranya lebih rendah daripada biasanya. Terima kasih sudah berdiri waktu saya tidak bisa berdiri. Agus menunduk semakin dalam. Hatinya bergetar, bukan karena dipuji, tetapi karena ia akhirnya mendengar seseorang mengakui bahwa kursi roda tidak pernah membuat Bianca lemah, hanya membuat orang-orang berani menyerang. Staf medis datang. Agus diperiksa singkat, bahunya memar, tidak patah. Bianca tetap terlihat tidak puas, lalu memerintahkan Agus mengambil cuti besok bila perlu. Agus menolak halus, ia bilang ia masih butuh gaji. Bianca terdiam, lalu mengangguk pelan, seolah baru sadar, orang seperti Agus tidak punya kemewahan untuk sakit. Sore itu, Bianca meminta Agus ikut ke rumahnya. Bukan untuk rapat lagi, bukan untuk strategi. Bianca ingin bertemu ibu Agus. Ia ingin mendengar langsung, bukan dari surat, bukan dari dokumen. Agus ragu, takut ibunya shock, takut luka lama kembali terbuka. Tapi Bianca berkata ia akan datang sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan. Malamnya, untuk pertama kali, mobil Bianca berhenti di gang sempit tempat Agus tinggal. Sopir Bianca tampak kaku, seolah tidak percaya roda mobil mahal masuk ke jalan sekecil itu. Bianca tetap tenang. Agus membukakan pintu, lalu memandu kursi roda melewati jalan yang sedikit berbatu. Tetangga mengintip dari balik pintu. Ada yang berbisik. Agus menahan malu, tapi Bianca tidak memedulikan bisik itu. Bianca menatap rumah kontrakan sederhana, lalu menatap Agus, seolah berkata, ternyata hidupmu sekeras ini. Di dalam rumah, Ibu Agus terbangun dan terkejut melihat Bianca. Wajah Ibu Agus pucat, bukan karena takut pada orang kaya, tapi karena ia mengenali aura keluarga itu, aura luka yang dulu pernah membuatnya menangis sendirian. Bianca meminta izin duduk. Ia menunduk, sesuatu yang jarang Bianca lakukan di depan siapapun. Lalu Bianca berkata pelan, ia datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut. Ia datang untuk meminta maaf, walau ia tahu ia bukan pelaku, tapi ia bagian dari nama yang pernah menyakiti. Ibu Agus menatap Bianca lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya bergetar halus, lalu ia meraih tangan Bianca perlahan, seperti orang yang takut bila salah gerak, semua akan pecah. Ibu Agus berbisik, ayah kalian orang baik, tapi takutnya lebih besar dari baiknya. Kalimat itu menampar halus. Bianca menunduk, air matanya jatuh tanpa ia tahan. Untuk pertama kali, Bianca menangis di tempat yang tidak mewah, di rumah sempit yang bau minyak kayu putih, di depan orang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Agus berdiri di sudut, menahan napas. Ia tidak ingin menangis, tapi dadanya terasa seperti digenggam. Ia melihat ibunya, melihat Bianca, melihat luka yang akhirnya bertemu tanpa teriak. Setelah beberapa menit, Bianca mengusap air mata, lalu bicara tentang perusahaan. Bianca bilang audit akan dimulai malam itu juga. Direksi yang memanipulasi dokumen akan ditindak. Jaminan rahab Bianca akan dipulihkan, dan bukan lewat anak perusahaan yang bisa dipakai untuk memeras, tapi lewat keputusan resmi yang tidak bisa disabotase diam-diam. Lalu Bianca menatap Agus dan ibunya, dan berkata ia ingin membangun program beasiswa untuk pesantren, bukan untuk citra, tapi untuk menunaikan janji ayah mereka yang tertulis dalam dokumen Swedia. Bianca juga ingin memastikan Ibu Agus tidak lagi hidup sebagai rahasia yang ditutup rapat. Ibu Agus menutup mata sebentar, lalu mengucap syukur pelan. Agus menunduk, bibirnya bergerak dalam doa yang ia simpan. Malam semakin larut. Saat Bianca hendak pulang, ia menatap Agus di depan pintu. Bianca berkata, kamu boleh tetap kerja sebagai office bu kalau itu yang kamu pilih, tapi kamu tidak boleh lagi diperlakukan seperti tidak ada. Agus mengangguk. Ia tidak meminta jabatan. Ia hanya ingin hidupnya bersih dan ibunya tenang. Bianca masuk mobil. Dari balik kaca, ia menatap gang sempit yang gelap, lalu menatap langit yang tidak terlihat penuh karena tertutup kabel-kabel. Namun untuk pertama kalinya sejak lumpuh, Bianca merasa ada ruang di dadanya yang longgar. Agus berdiri sampai mobil Bianca hilang dari ujung gang. Ia kembali masuk rumah, melihat ibunya tertidur dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Agus duduk di lantai,
memeluk map tua itu sebentar, lalu meletakkannya di samping. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa satu hal yang selama ini jauh akhirnya pulang. Rezeki yang datang bukan lewat uang amplop, bukan lewat jabatan, tapi lewat sabar yang dijaga, adab yang tidak ditinggal, dan doa yang tidak putus. Di luar, malam tetap gelap. Tapi di dalam rumah kecil itu, ada cahaya yang tidak perlu lampu untuk terasa.